Wa alamatu hubbihi, dan ciri atau tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbus sunnati, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa sallama taslima katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ballighu anni walau ayah. Wa qala aydan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Amma ba'd. Ikhwanil kiram al-a'izzah, sahabat-sahabat, berjumpa lagi di channel Ruang Santri. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat bermuajahah, berjumpa kembali di channel yang sama, dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, iman, Islam, serta kesempatan sehingga pada malam yang berbahagia ini alhamdulillah kita masih dapat menyimak, mendengarkan kajian ataupun sama-sama mengkaji kitab Syu'abul Iman. Salawat beriringkan salam kita curahkan kepada Rasulullah SAW, sang pahlawan di yaumil qiyamah yang syafaatul udzmanya sama-sama kita nantikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mari kita langsung saja kita baca, kita lanjutkan kajian kita pada cabang iman selanjutnya. Kemarin cabang iman yang ke-9, al-imanu bil jannati, iman kepada surga, neraka dan isinya. Kita sekarang melanjutkan pada cabang iman yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbil alamin. Wa syu'batul asyirah, cabang yang ke-10. Sekarang cabang yang ke-10, mahabbatullahi ta'ala. Ini yaitu yang ke-10 cabangnya adalah cinta kepada Allah. Kita baca dulu. Qala berkata, menyampaikan siapa? Sahlun, Imam Sahal. Apa isinya? Alamatu hubbillah, adapun tanda atau ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hubbul Quran, yaitu mencintai Al-Quran. Wa alamatu hubbihima, dan tanda atau ciri cinta kepada Allah dan Al-Quran, hubbun Nabi, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbihi, dan ciri atau tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbus sunnati, yaitu cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbiha, dan ciri atau tanda cinta kepada sunnah, hubbul akhirah, yaitu cinta kepada akhirah. Wa alamatu hubbihima, dan alamat atau tanda ciri cinta kepada akhirat, bughdud dunya, yaitu benci ataupun sinonimnya benci itu, gak suka, ya sama aja. Bughdud dunya, benci dunia. Wa alamatu bughdiyah, dan ciri atau tanda benci kepada dunia, Allah ya'khudha, hendaknya tidak mengambil siapanan, minha, dari dunia, illa zadan, kecuali untuk zad, bekal, wa bulghatan, dan ini sinonim, ini ada zad, zadan itu bekal, bulghatan sama aja bekal, ada sangu, ada bekal, sama. Ilal akhirah, bekal perantara menuju akhirat. Nah, kita
satu-satu kita sedikit bahas terkait iman yang ke-10, cabang iman yang ke-10, cinta kepada Allah, atau yang kita kenal ma'rifatullah. Ini ilmu ataupun cabang iman yang paling tinggi nih, ma'rifatullah itu. Kira-kira kalau kita dengar ma'rifatullah itu pasti kita sering dengar al-arif. Nah, al-arif, kata al-arif itu berarti orang yang mengenal Allah. Makanya ada contohnya guru kami itu al-alim, al-allama, al-arif billah, kenal kepada Allah. Itu bukan gelar dunia, itu gelar yang memang sudah dicapkan oleh guru-guru mursyid beliau. Jadi kita nggak bisa ngasih nama di depan kita itu al-arif billah Ahmad ataupun Upas contohnya, kita nggak bisa. Al-arif billah gitu, apa gitu nama kita, nggak bisa kita ngasih embel-embel itu. Nanti kita dipertanyakan. Kalau di dunia mungkin ya sedikit yang bertanya, tapi di akhirat nanti al-arif billah nanti pertanggungjawabkan nama itu. Kamu ngaku-ngaku al-arif billah, kenal kepada Allah, mana bukti kamu kenal kepada Allah, cinta kepada Allah itu mana? Nanti di sini kita bahas itu ya. Itu jadi pertanyaan. Jadi nama juga nanti kita dipertanyakan. Hufad contohnya, al-hufad. Hufad itu menurut definisi benarnya gitu ya. Kalau di Indonesia memang al-hafidh itu tunggal, al-hufad jam orang-orang penjaga, penghafal. Kebanyakan di Indonesia memang pahamnya itu para penghafal Quran gitu. Al-hufadz itu. Makanya di akhir nama biasanya itu al-ustadz. Contohnya al-ustadz Karyadi gitu kan. SPDI al-hafidz itu ada belakang al-hafidz itu emang disematkan bagi orang yang penghafal Quran. Akan tetapi definisi sebetulnya nggak khilafnya di salah satu keterangan di kitab usul fiqh itu, al-hafidz adalah orang yang menghafal hadis. Berapa banyaknya? Kalau nggak salah 300.000 hadis beserta sanad-sanadnya. Nah, itu al-hafidz. Sedangkan yang penghafal Quran itu al-hamil. Jamaahnya hamalah. Makanya ada kitab At-Tibyan fi hamalatil Quran, kitab adab-adab fi adabi hamalatil Quran. Adab ada para penghafal Quran, bukan hufadzil Quran. Makanya hufadz itu orang yang hafal hadis. Makanya nanti nama hufadz itu dipertanyakan, hafal hadisnya dia gitu contohnya. Nah, begitu pula menamakan diri al-arif, apalagi lebih berat ini nanti gitu. Nanti ada keterangan yang sangat luar biasa dari Imam Fudail nanti di akhir kita bahas. Al-arif billah, ma'rifatullah, ini ilmu yang puncak dari iman ini ya bahasanya. Kemudian terkait dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah, ini sedikitnya digambarkan oleh Imam Sahal. Alamatu hubbillah, bahasanya tanda atau ciri seseorang cinta kepada Allah itu cinta kepada Al-Quran gitu. Cinta kepada Al-Quran minimal lah menghafal, minimal membaca, minimal di dalam kesehariannya itu tidak lepas dari Al-Quran. Ya sebetulnya tidak lepas kalau tiap hari sholat juga itu membaca Al-Quran, Al-Fatihah minimal. Tapi ada binazar dengan melihat, ada bila gaib. Kalau sholat kan tentunya bila gaib, baca Al-Fatihah. Oh, saya tiap hari baca Quran, tapi waktu sholat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq bin Nas itu aja tiap hari yang dibaca. Tapi ya yang lainnya enggak, apalagi menghatamkan. Nah itu kan sama-sama bisa kita introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita cinta kepada Allah, itu salah satu cirinya kita cinta Quran. Cinta Quran itu dari yang hal terkecil, membaca saja. Makanya satu wasiat dari guru kami menyampaikan iqra'ul Qur'ana, salah satunya itu bacalah Quran, pahami, hafalkan, pelajari arti dan tajwidnya, arti dan maknanya gitu. Kemudian amalkan. Jadi tahapan-tahapan cinta Al-Quran itu yang pertama ya kita bisa baca dulu gitu ya. Kalau kita sudah bisa baca, ya sudah, kita sedikit memahami maknanya. Kalau sudah agak paham, mulai menghafal. Sudah hafal, pelajari arti dan tafsir. Kalau udah
arti dan tafsirnya paham, maka diamalkan. Jadi proses kita hubbul Quran itu salah satunya bermula dari ini, tingkatannya mulai dari membaca, ya mulai alif bata sampai ya seterusnya. Karena ilmu Al-Quran itu nggak akan bisa kita kejar gitu walaupun kita sampai mewafat juga gitu. Karena ilmu Al-Quran itu sangat banyak. Yang minimal kita itu tajwid, makhraj, sifat kita menguasai. Kita bisa baca tiap hari, ya itu betul gitu, minimal itulah. Jadi disampaikan oleh guru kami bahwasanya karena saking banyaknya ilmu Al-Quran gitu, sampai umur kita itu walaupun ya standar kita ya ikut Nabi itu kan 63 lah, 65 tahun itu nggak bakal cukup selesai mengkaji semua terkait dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran, ulumul Quran. Ilmu Quran itu terkait ulumul hadisnya juga, karena ya tafsir Al-Quran itu kan ada tafsir Al-Quran bil Quran, Al-Quran bil hadis, semua itu masuk. Jadi itu yang terkait dengan Al-Quran itu ya saking banyaknya. Makanya kalau kita belum berkesempatan untuk mempelajari itu, karena memang kita juga tidak diwajibkan, bahasanya yang diwajibkan kita itu ya mengimani Al-Quran, mempelajari semampu kita, karena emang untuk mempelajari tafsir dan lain sebagainya emang khusus ada pakar-pakarnya masing-masing. Itu kalau kita yang diwajibkan, ya haliah kita aja lah, keseharian kita yang diwajibkan. Sholatnya dulu lah kita sama-sama perbaiki gitu, istilahnya hal-hal dulu. Kalau kita belajar tafsir sekarang padahal kita sholatnya belum betul lah, itu yang tidak ditekankan. Makanya yang tuntunannya kitab ta'lim seperti itu, afdhalul ilmi ilmul hal gitu, afdhalul hal hafidhul hal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang sekarang kita butuh, ya sebaik-baiknya perkara gitu ya, sebaik-baiknya keadaan itu hafidhul hal, yang menjaga kondisi, menjaga keadaan, itu ya di dalam ta'limul muta'alim. Jadi gitu tahapannya, minimal kita Al-Quran itu bisa baca. Kalau sudah bisa baca, makhrajul huruf, kemudian sifatul huruf, nah itu saja tajwid, minimal itulah. Kalau syukur-syukur pengen bisa tafsir, nah ikuti kan, ada di lingkungan kita pastilah kajian tafsir atau lain sebagainya, atau di YouTube sekiranya emang sudah ustadznya yang menyampaikannya itu sudah ahli, kayak Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, dan pakar-pakar tafsir lah maksudnya gitu ya. Jadi nggak ada kata untuk ya kita susah, udah tua gini bagaimana belajar Al-Quran. Nah itu sekarang sudah banyak sekali kelompok-kelompok ataupun anak-anak muda khususnya membentuk untuk cinta Al-Quran tuh ada program one day one juz, itu baca gitu ya minimal ya. Jadi kemarin itu viralnya sebelum SCBD itu Citayam Fashion Week itu ada namanya apa tuh singkatannya, pokoknya sehari sejuz. Kemudian wa alamatu hubbihi hubbun nabi, dan ciri cinta kepada Allah dan Al-Quran yaitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini perantara yang paling gampang kita ma'rifatullah itu salah satu cinta kepada Nabi Muhammad. Semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad, semakin kita cinta kepada Allah. Itu satu khususnya yang Allah berikan kepada khusus Nabi Muhammad, berbeda dengan lainnya. Kalau kita cinta kepada selain Nabi Muhammad, semakin cinta itu biasanya manusia ya lupa kepada Allah gitu ya.